26.000 rumah subsidi jadi milik masyarakat usai akad massal KPR FLPP di Bogor, Jawa Barat kemarin. Jen Cahyani mengajak Anda untuk melihat langsung rumah subsidi di Cilengsi, Bogor. Berikut ini. Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan akad massal 26.000 rumah KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, salah satunya ini ada lokasinya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini adalah bentuk rumahnya dan ini luasnya 30 per 60 meter persegi. Nah, untuk proses cicilan rumahnya juga dibuat ringan dan juga dengan jangka yang lama, yakni cicilannya 1,4 juta rupiah per bulannya selama 15 tahun. Nah, saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit ya sama pemilik rumahnya, dengan Mas siapa? Dengan Mas Yana. Mas Yana. Nah, ini gimana nih untuk prosesnya, cicilan dan segala macamnya ini mudah atau? Kalau saya mudah banget, nggak nyampe 2 minggu saya langsung akad. Akad itu habis kurang lebih 10 langsung nerima kunci, langsung terima kunci, langsung masuk. Oke. Nah, mungkin kalau dibanding dengan tempat sebelumnya, kan sebelumnya tinggal dikontrakan ya. Ini lebih nyaman atau tidak? Ya jelas lebih nyaman di sini. Ini kan jadi kalau kita lancar ke depannya nggak ada apa-apanya, kita jadi hak milik sendiri. Kalau di kontrakan kan kita tiap bulan bayar kontrakan terus. Kalau ini kan kita bayar, cuman kita bisa nempati selamanya. Mudah-mudahan jadi hak milik kita. Baik, terima kasih Mas. Semoga nyaman selalu ya. Saya boleh lihat-lihat sedikit ya di belakang. Nah, ini dia pemirsa. Jadi fasilitasnya ini ada ruang tengah, kemudian ada 2 kamar ya. Kamar pertama, kemudian kamar kedua, dan juga ada di sini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya, dan juga di belakang sini juga disediakan dapur. Harapannya dengan adanya rumah subsidi ini dapat meringankan para warga atau masyarakat yang ingin menempati rumah dengan cicilan yang rendah dan juga jangka waktu yang lama, dan juga hunian yang tentu saja nyaman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Yudi Permana melaporkan. Terjebak di bawah reruntuhan bangunan musola di salah satu pesantren di Sidoarjo, evakuasi masih dilakukan. Kita akan kembali ke kejadian bangunan Ponpes ambruk Sidoarjo, Jawa Timur, dan sudah terhubung dengan Pramono yang masih ada beberapa dan tim yang di sana yang kemudian melaporkan kepada Anda pemirsa. Selamat siang Pramono, masih ada berapa orang yang terjebak di bawah reruntuhan di sana? Dan juga pemirsa di rumah, bisa saya laporkan saat ini saya berada di posko tempat keluarga korban santri yang mengalami keruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Husidi, di mana di posko ini ratusan keluarga tampak berkumpul jadi satu sambil menunggu kabar kejelasan dari pihak pondok pesantren. Sementara proses evakuasi sendiri masih berlangsung hingga saat ini di dalam Ponpes Al-Ghazali di Buduran sendiri. Dan hingga hari ini tercatat khusus untuk hari ini mulai pagi hingga siang ada 3 korban yang dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka dan dalam kondisi hidup. Tadi ada bantuan oksigen yang semuanya sudah langsung dikirim. Sementara untuk kondisi evakuasi masih terus berlangsung, Willy. Baik, Pramono, apakah sudah ada alat berat yang dikerahkan untuk mengevakuasi siswa yang berada di sana? Lalu apa yang kemudian membuat evakuasi ini kesulitan untuk kemudian dilakukan? Ya, memang dari petugas sendiri kesulitan untuk melakukan evakuasi korban karena tertutup oleh beton yang tebal. Sementara dari pihak tim evakuasi sendiri di Basarnas juga hingga saat ini masih belum mengerahkan alat berat karena memang ada beberapa korban
di bawah reruntuhan yang diindikasi masih hidup. Dan untuk membantu proses evakuasi ini, dari pihak tim Basarnas juga sudah mengirimkan tabung oksigen untuk membantu korban yang berada di bawah reruntuhan bangunan. Demikian. Ya, Romono, lalu ada berapa keluarga yang belum menemukan anaknya dan saat ini sedang berada di area Ponpes untuk menunggu evakuasi? Ya, sebenarnya untuk keluarga yang sedang menunggu kejelasan dari pihak tim evakuasi cukup banyak. Mereka berkumpul dan sampai detik ini kita belum mengetahui secara pasti, belum ada data pasti ada berapa korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Namun meski demikian, petugas dari tim Basarnas maupun dari tim SAR gabungan TNI Polri mengindikasi jumlah korban yang berada di bawah reruntuhan ini masih cukup banyak, mencapai ratusan, karena memang dalam kondisi sholat berjamaah, dilihat dari kondisi jemaahnya jumlahnya cukup banyak. Dan sehingga meski demikian pihak tim evakuasi yakin di antara korban ini masih bisa terselamatkan alias masih hidup meski hanya mengalami luka dan kemudian nantinya akan dievakuasi ke rumah sakit. Demikian. Baik, Pramono, terima kasih. Kita doakan evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah dan menyebabkan pohon dan tiang listrik tumbang. Seperti di Kuningan, Jawa Barat, Bojonegoro, Jawa Timur, dan Tangerang, Banten. Meski tidak menyebabkan korban, namun sejumlah rumah dan kendaraan rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Kabupaten Kuningan hingga menyebabkan pohon besar jenis angsana tumbang di Jalan Juanda. Akibatnya akses jalan tertutup dan menyebabkan lalu lintas terganggu dan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 harus memutar arah. Data sementara tercatat 8 pohon tumbang di sejumlah titik. Selain itu ada 1 tiang listrik yang roboh dan mengakibatkan aliran listrik ganggu dalam beberapa jam. Hujan disertai angin kencang juga terjadi di pasar wisata kota Bojonegoro dan menyebabkan sejumlah lapak pedagang rusak. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro. Kepanikan terjadi saat pedagang berusaha menyelamatkan lapak dagangannya. Data sementara BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Sementara di Tangerang, Banten, 10 batang pohon di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Teuku Umar tumbang dan menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Bahkan pohon juga menimpa sebuah truk di Jalan Imam Bonjol hingga ringsek. Selain menimpa truk, pohon tumbang juga menimpa beberapa rumah di bantaran Sungai Cisadane. Akibatnya atap rumah rusak dan segera diperbaiki warga. Tim Liputan iNews melaporkan.